Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi belajar bahasa Arab secara daring. Mari kita mulai belajar kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita memahami pelajaran ini. Amin. Materi kita hari ini adalah Ad-Darsus Sadis halaman ke-77 fi maktabatil adawatil kitabiyati, di toko buku dan alat tulis. Halaman 79 Al-Mufrodatu, kosakata. Iqra wahfadil mufrodatit taliyata, baca dan hafalkan mufrodat berikut. Maktabatul adawatil kitabiyati, toko buku dan alat tulis. Bidha'atun, jamaknya badha'i'u, barang dagangan. Yashtari, membeli. Yakhdimu, membantu, melayani. Mushtariyun, jamak mushtariyuna, pembeli. Ba'i'un, jamaknya ba'i'una, penjual. Rakhisun, murah. Thamanun, harga. Az-ziyul madrasiyyu, pakaian seragam sekolah. Qamusun, jamak qawamisu, kamus. Akharu, ukhra, yang lain. Raqiqun, tipis. Syukron, terima kasih. Afwan, sama-sama atau balasan terima kasih atau maaf. Alfun, 1000. Rubiyatun, rupiah. Beralih ke halaman 80. Tab'an, tentu. Usa'idu, saya membantu. Khud min fadlika, silahkan ambil. A'la atau ulya, atas. Asfalu atau sufla, bawah. Roja, rojat, ramai. Ar-riyadiyatu, matematika. Ilmu tabi'ati, ilmu alam. Ilmul ijtima'i, ilmu sosial. Ar-riyadatu, olahraga. Al-qissatu, cerita atau kisah. Kemudian anak-anak dibuka halaman 83 Al-Qawaidu atau tata bahasa. Jadi materi kita hari ini tentang khobarun muqaddamun, mubtadaun muakhirun, dan na'tun. Nah, silakan anak-anak dibuka. Sebelum kita mempelajari, Ustazah jelaskan lebih lanjut apa itu semuanya. Ustazah akan jelaskan satu persatu dulu apa itu khobar, apa itu mubtada, apa itu khobar muqaddam, apa itu mubtada muakhir, kemudian apa itu na'at atau na'tun, kemudian apa itu jumlah, dan apa itu syibhul jumlah. Jadi silahkan anak-anak disimak baik-baik. Ustazah akan ulas satu persatu maknanya dan keterangannya nanti sebelum kita masuk ke penjelasan tentang khobar muqaddam dan lain-lain. Agar anak-anak lebih mudah memahami materi ini, anak-anak boleh mengingat kembali tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kaidah bahasa, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, nanti kurang lebih materi kita akan sama dengan materi bahasa Indonesia tentang tema tersebut. Yang pertama sekali yaitu khobar. Apa itu khobar? Khobar itu kalau dalam tata kaidah bahasa Indonesia dia itu disebut juga dengan keterangan, yaitu lebih mudahnya adalah kata yang menjadikan sebuah kalimat mempunyai makna atau bermakna sempurna. Jadi dengan adanya khobar, sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu menjadi lebih sempurna gitu nak ya.
Kemudian yang kedua itu adalah mubtada, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan subjek ya. Jadi normalnya kalau khobar dan mubtada itu harusnya mubtada dulu baru khobar, subjek dulu baru keterangan. Nah seperti itu normalnya. Nah sekarang apa itu khobar muqaddam? Khobar seperti yang kita tahu itu artinya adalah keterangan. Nah umumnya keterangan itu letaknya di belakang kalimat, tetapi ini khobar muqaddam berarti adalah keterangan yang didahulukan atau yang diletakkan di depan gitu ya. Kemudian mubtada muakhir. Mubtada adalah subjek, muakhir yang diakhirkan atau subjek yang diletakkan di belakang. Jadi umumnya subjek itu berada di depan, tetapi ini subjek berada di belakang. Kemudian na'at dalam bahasa Indonesia yaitu sifat, atau lebih mudahnya biasa disebut kata tambahan yang menerangkan sifat dari lafaz yang diikutinya. Kemudian pengertian jumlah yaitu kalimat bermakna sempurna karena tersusun oleh kaidah bahasa yang sempurna, atau dalam bahasa Indonesia biasanya jumlah itu kalimat yang tersusun dari SPOK kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arabnya jumlah itu yang tersusun dari mubtada, khobar, kemudian ada na'atnya dan lain sebagainya. Kalau syibhul jumlah itu adalah rangkaian kata yang tersusun dari dua kata atau lebih, jadi hampir serupa dengan kalimat tapi tidak memenuhi kaidah bahasa yang sempurna, atau mungkin tidak ada objeknya, tidak ada mubtadanya dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke materi inti kita. Silakan anak-anak buka halaman 83, tolong disimak baik-baik ya. Pengertian mubtada dan khobar telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Pada dasarnya, setiap mubtada atau subjek itu terletak di awal kalimat atau jumlah. Akan tetapi, ada kalanya khobar atau keterangan diletakkan sebelum mubtada atau subjek, dan mubtada atau subjek diakhirkan atau diletakkan di belakang sesudah khobar atau keterangan. Jadi kita pelajari apa saja kriterianya mubtada bisa diletakkan di belakang dan khobar bisa diletakkan di depan. Contoh nomor 1, khobar atau keterangan boleh didahulukan sebelum mubtada atau subjek jika mubtada atau subjek berupa isim ma'rifah. Ma'rifah itu adalah yang diawali dengan alif lam. Sedangkan khobarnya atau keterangannya berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah tadi terdiri dari dua kata ya. Nah, contohnya seperti A, al-misbahu tahtas saqfi. Al-misbahu itu mubtada, tahtas saqfi itu khobar. Ya, ini berarti normal, mubtada di depan, khobarnya di belakang. Dia menjadi tahtas saqfi al-misbahu. Tahtas saqfi khobar, al-misbahu mubtada. Nah, khobarnya jadi didahulukan karena apa? Karena mubtadanya tadi berupa isim ma'rifah. Mubtadanya diawali dengan alif lam gitu ya. Untuk contoh nomor 1, boleh khobarnya di depan atau khobar muqaddam, boleh mubtadanya di depan ya, dan bisa jadi mubtadanya muakhir di belakang dan yang di depan khobarnya begitu ya. Itu boleh, jadi boleh dua-duanya. Lanjut ke contoh nomor 2, khobar harus didahulukan sebelum mubtada. Ya, jadi keterangan itu harus diletakkan di depan sebelum mubtada atau sebelum objek dengan syarat sebagai berikut. A, mubtada berupa isim nakiroh, yaitu objeknya itu adalah isim nakiroh. Isim nakiroh yaitu kata yang tidak diawali dengan alif lam. Objeknya tidak diawali dengan alif lam. Sedangkan khobarnya berupa syibhul jumlah. Sedangkan khobarnya atau keterangannya berupa syibhul jumlah. Nah, tadi syibhul jumlah itu adalah kata yang terdiri dari dua kata ya. Keterangan yang terdiri dari dua kata. Contohnya itu masih poin A. Fil maktabati kutubun. Di perpustakaan itu ada banyak buku. Nah, khobarnya di sini fil maktabati, kemudian mubtadanya kutubun. Mubtadanya kutubun ada alif lamnya atau tidak? Tidak ada. Nah, kalau
mubtada'nya atau objeknya tidak ada alif lamnya, berarti dia harus diletakkan di belakang, atau mubtada'nya, objeknya ini di belakang keterangan atau di belakang khobar. Nah, ini yang dinamakan khobar muqaddam fil maktabati, kemudian mubtada muakhar atau kutubun. Paham ya anak-anak ya? Kemudian masuk yang B. Khobar itu harus di depan apabila khobarnya berupa kata tanya. Contoh, ainal kitabu? Di mana buku itu? Nah, di sini aina adalah khobar atau keterangan, kemudian al-kitabu sebagai mubtada atau objek. Nah, karena khobarnya berupa kata tanya, maka khobarnya wajib ditaruh depan, keterangannya wajib ditaruh depan, dan mubtadanya wajib muakhor atau ditaruh di belakang. Ya, paham ya sampai sini anak-anak? Dalam bab ini kita akan mempelajari kalimat dengan pola khobar muqaddam yang disusul dengan mubtada muakhar dan disusul dengan na'tun, yaitu kalimat yang polanya pertama itu keterangan, kemudian disusul dengan objeknya, kemudian disusul dengan sifat dari objek tersebut atau keterangan lebih dari objek tersebut. Contoh nomor 1, fil maktabati kutubun mutanawwi'atun. Di perpustakaan ada bermacam-macam buku. Fil maktabati di sini perannya adalah sebagai keterangan atau khobar muqaddam. Kutubun mutanawwi'atun. Kutubun ini adalah objek, tapi dia yang harusnya letaknya di depan jadi di belakang, maka dia disebut mubtada muakhar. Kemudian mutanawwi'atun. Mutanawwi'atun itu adalah sifat dari buku tersebut. Jadi dia ada di situ perannya sebagai na'tun atau sifat dari buku. Kemudian contoh nomor 2, janibal madrasati maktabatun kabiratun. Di samping sekolah itu ada perpustakaan besar. Janibal madrasati sebagai khobar muqaddam atau dalam bahasa Indonesia dia adalah keterangan di samping sekolah. Maktabatun itu adalah perpustakaan atau dia seharusnya ini mubtada, dia objek yang harusnya ada di depan tetapi dia berada di belakang menjadi mubtada muakhar. Kemudian kabiratun adalah sifat dari perpustakaan itu, yaitu besar atau kita sebut na'tun. Kemudian contoh nomor 3, alal maktabati kitabun ghalidun. Di atas meja itu ada buku yang tebal. Alal maktabati adalah khobar muqaddam atau keterangan, kitabun itu objek atau mubtada muakhar, ghalidun itu na'tun atau dia keterangan dari si buku itu. Jadi alal maktabati itu adalah khobar muqaddam, dia keterangan yang harusnya di belakang tapi dia ditaruh depan. Kemudian ada kitabun. Kitabun itu adalah objek yang atau mubtada yang seharusnya dia berada di depan tapi karena dia ditaruh di belakang maka dia dikatakan mubtada muakhar atau objek yang dikebelakangkan. Kemudian ada sifat dari objek itu yaitu ghalidun, tebal. Tebal adalah sifat dari buku yang disebut dengan na'tun. Itu dia materi kita hari ini tentang khobar muqaddam atau keterangan yang ditaruh depan, kemudian mubtada muakhar atau objek yang dikebelakangkan, dan na'tun yaitu sifat dari si objek yang dikebelakangkan tadi. Ustazah harap anak-anak bisa memahami materinya. Apabila ada yang belum dipahami boleh ditanyakan